Halo Sobat Rehab, selamat datang di channel Seni Kesehatan. Di channel ini, kita akan mendiskusikan banyak hal yang berhubungan dengan rehabilitasi medik. Dan kita akan berdiskusi dengan pakarnya, yaitu Dr. Herdiman. Saya Kevin, saya akan memandu diskusi kita. Untuk yang pertama, kita akan mendiskusikan mengenai apa sih itu SPKFR. Mari kita telepon Dr. Herdiman. Bentar ya, kita coba telepon dulu. Oke, nah udah nyambung nih. Halo dok. Halo. Oke dok, gimana nih dok? Sekarang cuma di rumah aja ya dok? Iya. Ya. Tapi enggak, jadi kita tetap kerja, cuman memang terbatas untuk waktu-waktu tertentu gitu kan. Oke dok. Dok, Ya. ini untuk episode pertama nih dok, kita Ya, mau mendiskusikan mengenai apa sih itu SPKFR dok? Iya, SPKFR ya. SPKFR itu singkatan dari Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi. Jadi itu merupakan cabang dari ilmu kedokteran yang mempelajari mengenai fungsi. Jadi ada dua terminologi di situ mengenai ilmu kedokteran fisik di satu sisi, dan yang lainnya adalah rehabilitasi. Kira-kira itu kan. Oke, jadi yang saya bisa tangkap di sini ada dua aspek penting ya dok. Ya. Nah, tapi yang sering kita dengar itu mengenai kata rehabilitasi nih dok. Ya. Jadi kan dulu sering disebut sebagai rehabilitasi medik. Lalu Ya. selanjutnya sekarang berubah nih dok menjadi spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Ya. Mungkin boleh dok dijelaskan sedikit rehabilitasi itu apa sih dok? Oke, rehabilitasi itu artinya mengembalikan, dalam konteks rehabilitasi medik, dia adalah mengembalikan fungsi seseorang seperti sebelum dia terkena penyakit atau injury. Jadi kita bicara fungsinya. Jadi kalau ada dokter spesialis lain atau bidang ilmu kedokter lain, misalnya contoh, dia menyembuhkan lukanya, tapi kemudian kami dari dokter rehabilitasi adalah dokter yang memastikan bahwa ketika lukanya sembuh, organ yang terkena luka dapat melakukan fungsinya secara normal, secara baik, sedekat mungkin seperti ketika luka itu belum ada. Kira-kira itu. Oke dok, jadi kalau begitu mungkin bisa disimpulkan sedikit ya dok untuk sobat rehab di sini. Biasanya kalau misalnya dokter ortopedi atau dokter tulang itu menata laksana tulang. Kalau misalnya dokter penyakit dalam itu menata laksana organ-organ dalam. Ya. Kalau dokter rehab ini jadi menata laksananya fungsi ya dok? Betul. Oke. Jadi tata laksana kita terhadap fungsi. Ya dok, kalau mengenai fungsi ini, apakah semua fungsi itu dipegang oleh dokter rehab dok? Ada nggak dok fokus khusus dari fungsi ini? Ya, jadi ketika kita bicara konsep rehabilitasi medik, jadi kita bicara fungsi itu adalah fungsi yang bermakna. Ya, jadi tidak sekedar fungsi. Ya, jadi ada dua hal yang kita bisa garis bawahi di sini terkait dengan fungsi. Satu terkait dengan activity-nya, kedua terkait dengan partisipasinya. Contoh, misalnya, ketika seseorang itu mengalami patah gitu di tangannya. Nah, kemudian ada dokter ortopedi yang kemudian mungkin menyambung tulangnya. Tetapi kemudian untuk dia kembali ke aktivitas, kita mesti memastikan bahwa tulang yang tersambung itu kemudian membuat tangan tadi bisa berfungsi untuk beraktivitas seperti sedia kala, sedekat mungkin ke sedia kala. Nah, itu kita bicara activity. Tapi pertanyaannya adalah, apakah aktivitas itu hanya untuk diri sendiri, atau ada partisipasinya yang bisa dilakukan untuk orang lain gitu. Contoh, misalnya tangan itu yang kita jelaskan tadi, ada suatu cedera atau patah yang tidak memungkinkan pada saat patah tangan itu untuk berfungsi dengan konteks bisa beraktivitas dan berpartisipasi. Lalu oleh sejawat teman kita, misalnya dokter bedah ortopedi, dilakukan proses penyambungan. Nah, setelah disambung, kita ingin memastikan bahwa proses penyambungan itu adalah suatu langkah yang dapat dilakukan untuk mengembalikan fungsi tangan tadi. Untuk apa? Mungkin untuk dia menulis, mungkin untuk kemudian orang ini mencari nafkah, mungkin untuk kemudian orang ini bisa melakukan sesuatu untuk kaitannya dalam activity dengan orang lain. Jadi saya harap ini bisa dimengerti dengan penjelasan saya bahwa fungsi itu menyangkut activity,
dan juga partisipasi kita dalam hubungan kita dengan orang lain. Kira-kira begitu. Oke dok, jadi kalau gitu sedikit kita simpulkan mengenai si activity dan participation ini. Ya. Untuk activity ini adalah dalam level orang itu sendiri ya dok, Betul. dimana partisipasi ini adalah orang luar ya dok ya. Iya. Nah, saya pernah dengar dok kalau misalnya partisipasi ini nggak cuman orang ya dok ya, untuk environment atau misalnya lingkungan itu juga masuk dalam bagian partisipasi atau bagaimana dok? Iya, itu juga bagian. Jadi partisipasi tadi mencakup juga lingkungan dan orang. Iya. Dan yang penting adalah kalau misalnya dokter rehab itu harus melihat semua hal ini ya dok. Persis. Oke, nah kalau misalnya begitu dok, kan kita harus memperhatikan sangat banyak hal nih dok. Mungkin kalau misalnya yang saya tahu dari dokter rehab, selain melihat activity dan participation, dia juga melihat faktor-faktor lingkungan yang lainnya, misalnya faktor tempat tinggal, atau mungkin faktor personalnya, yang itu bila seseorang itu depresi, atau tidak memiliki hasrat yang cukup untuk latihan, misalnya untuk latihan yang tadi dokter sebutkan, untuk latihan menulis misalnya. Nah, ini kayaknya terlalu besar ya dok ya, untuk seorang dokter rehab pegang sendiri. Ini sebenarnya ada tata laksana khusus nggak sih dok dari dokter rehab biar bisa mencakup semuanya secara komprehensif? Ya, jadi pada prinsipnya seorang dokter rehab itu bekerja di dalam tim. Oke, jadi seorang dokter rehabilitasi itu bisa dibantu oleh profesional lain yang kemudian tujuannya adalah ujungnya meningkatkan kualitas hidup, kualitas fungsi dari seseorang individu yang terkena masalah kesehatan untuk kembali ke sedekat mungkin kepada kondisi sedia kalanya. Jadi kira-kira itu. Nah, timnya ini macam-macam. Ya, ada seorang misalnya psikolog, ada speech therapist, ada fisioterapis, atau ada dokter-dokter lain yang memang tergabung dalam suatu tim untuk meningkatkan kapasitas fungsional seseorang gitu. Nah, dokter kedokteran fisik dan rehabilitasi ini kemudian menjadi leader sebagai tim leader untuk menentukan arah. Jadi ke arah mana kemudian kemampuan fisik ini akan dibawa, dan tentunya dengan beberapa penilaian awal yang menjadi kewenangan dari dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Baik dok. Ya, sangat menarik ya dok. Kalau misalnya begitu, artinya dokter rehab ini menjadi menentukan targetnya, karena memang yang dipelajari adalah cara memprediksi kesembuhan yang seperti yang dokter sebutkan. Mungkin dari contohnya adalah yang patah tulang ya dok. Jadi kita bisa menunjukkan kepada pasien dan juga kepada keluarga dan juga kepada tim rehabilitasi kapan kita mengharapkan bahwa si tulang itu sudah bisa sembuh. Betul. Ya dok. Terima kasih dokter Herdiman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Sobat Rehab udah mulai lumayan jelas nih melihat bagaimana sih dokter rehab itu. Ya, itulah sedikit penjelasan mengenai SPKFR. Bila ada pertanyaan, silahkan ditaruh di kolom komen di bawah. Dan juga jangan lupa untuk like dan subscribe dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa video selanjutnya.